Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 7 sampai dengan 14. Nah, adik-adik diawali dengan SBDP ya, ada lagu air terjun. Ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk menyanyikannya. Kemudian berikutnya kita akan melihat sebuah gambar ya. Ini gambar apa ya? Yuk coba kita lihat. Yang pertama kita diminta untuk menjawab, ceritakan gambar di atas. Karina jelaskan di sebelah kanan ya. Gambar tadi yang di sini ini adalah menunjukkan siklus air. Ya, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Jadi ada sinar matahari ini ya menyinari bumi kita, ya. Lalu air yang ada di sini nih, ini adalah bisa jadi laut, sungai atau danau, ini menguap. Ya, ini menguap. Kemudian uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Jadi dia berkumpul, ya. Lalu ketika suhu udara turun, nah dia akan berubah menjadi titik-titik air seperti ini. Nah, titik-titik air ini membentuk awan. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan seperti ini, ya. Lalu proses apa saja yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Yang terjadi adalah proses evaporasi, nanti akan dijelaskan berikutnya. Lalu proses presipitasi atau pengendapan, dan proses kondensasi atau pengembunan. Nah, berikutnya kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi di gambar adalah siklus air. Nah, ada bacaan di sini judulnya siklus air. Silakan adik-adik baca dahulu. Nah, ini nanti ada penjelasan tentang evaporasi, presipitasi, dan kondensasi. Dibaca dahulu ya. Nah, sekarang selanjutnya kamu telah membaca teks siklus air bersama kelompok. Gambarlah bagan sederhana yang menjelaskan siklus air tadi. Nah, Karina buatkan contoh di sebelah kanan ini. Mungkin contohnya bisa kita cari, ada banyak di internet ya adik-adik ya. Ini contohnya. Boleh adik-adik gambarkan dengan kreasi adik-adik sendiri ya. Yang berikutnya, ada bacaan semut dan beruang. Dibaca kembali ya. Boleh di pause atau boleh juga adik-adik nanti baca dari buku sendiri. Nah, sekarang jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Dengan bahasamu sendiri, tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, perhatikan penggunaan kata-kata baku dan tanda baca. Kita lihat di sebelah kanan. Nah, kita bikin urutan ceritanya dulu ya. Dimintanya menceritakannya dalam urutan peristiwa. Jadi urutannya, suatu hari Berry beruang melihat air berkurang dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Yang kedua, urutannya ketika ada seekor semut yang akan mengambil air, Berry menegur semut tersebut. Yang ketiga, namun semut tidak memperdulikannya. Yang keempat, Berry beruang marah dan mencari sang semut, namun tidak ketemu. Akhirnya ia kembali ke sarangnya. Yang kelima, semut-semut yang haus segera menuju mata air. Salah satu semut melihat guci di tepi jalan dan mengira semut hitam mendapat masalah. Yang keenam, seekor kelinci mencoba memperingatkan semut, namun tidak dihiraukan. Lalu semut-semut itu malah menuju ke sarang beruang. Lalu yang kedelapan, seekor tikus memberitahu semut bahwa Berry beruang sedang marah-marah. Yang kesembilan, semut-semut tersebut harus berbaris menuju sarang beruang. Lalu semut-semut dibantu tikus menggali lubang di bawah sarang beruang. Lalu suatu malam ketika beruang menghentakkan kaki ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Lalu beruang jatuh ke lubang yang digali semut. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah. Ya, kemudian berikutnya ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, hari ini kita belajar siklus air ya, yang pertama tadi. Dan juga tentang Berry si beruang, karena dia marah-marah, nggak mau berbagi air, dia menerima balasannya tadi jatuh ke lubang ya. Nah, lalu Karina akan contohkan juga kali ini kegiatan bersama orang tua. Jelaskan fungsi air. Nah, fungsi air untuk anggota keluarga kita biasanya untuk memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman,
Mungkin kalau punya hewan peliharaan untuk memandikannya ya, dan lain-lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.